Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam konteks terminologi, doa merupakan permohonan seseorang kepada Tuhan untuk memperoleh berkahnya, kebaikan, dan rahmatnya, sambil menunjukkan sikap merendahkan diri dan mengagungkannya. Esensi sebenarnya dari doa adalah ungkapan ketidakberdayaan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, "Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Maka, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Menurut penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut merupakan sebagian dari anugerah dan kemuliaan Allah. Allah mendorong hamba-hambanya untuk memohon kepadanya, dan Dia menjamin akan mengabulkan permintaan mereka. Berdoa bukan hanya sebuah inisiatif dari seorang hamba kepada Tuhannya, tetapi juga merupakan pelaksanaan perintah Allah untuk berdoa. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya, orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina." Karena doa adalah suatu bentuk ibadah, ini berarti, jika tidak mengikuti petunjuk yang benar, malah bisa menjadi dosa. Oleh karena itu, para ulama dalam kitab-kitab mereka, menyebutkan sejumlah adab dalam berdoa, termasuk larangan-larangan saat berdoa. Dengan berdoa, seorang hamba bisa meraih ketenangan jiwa, kedamaian, dan kesejahteraan hidup. Doa merupakan senjata utama bagi setiap orang yang beriman. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Doa adalah senjata orang yang beriman, pondasi agama, dan cahayanya langit dan bumi." Doa disebut sebagai senjata, karena melalui doa, seorang hamba akan meraih ketenangan jiwa yang akan membangkitkan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini akan menciptakan kekuatan-kekuatan lain dalam diri seorang hamba. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya berbagai macam doa, seperti doa sebelum memulai suatu pekerjaan, doa setelah menyelesaikan suatu pekerjaan, dan doa-doa yang dikhususkan pada waktu dan tempat tertentu. Nabi juga mengajarkan umatnya adab-adab atau tata cara berdoa, agar doa yang diucapkan kepada Allah dapat diterima dan dikabulkannya. Beberapa adab berdoa yang diajarkan oleh Nabi dan para ulama adalah yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa, berprasangka baik kepada Allah saat berdoa, merendahkan diri dan khusyuk, memuji Allah dengan menyebut Asmaul Husna, bersholawat kepada Nabi, memohon ampun atas dosa dan kesalahan, menghadap kiblat, serta berdoa pada waktu-waktu yang istimewa. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Di antara adab berdoa ialah, kita tidak boleh berdoa namun meremehkan Allah, atau meragukan janji Allah. Nabi pernah melarang sahabatnya untuk berdoa dengan lafaz, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkenan, ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau berkenan." Ucapan doa seperti ini, sebenarnya merupakan bentuk penghinaan secara terang-terangan terhadap Allah, karena dengan mengatakan, "Jika Engkau berkenan." Hal ini seolah-olah mengasumsikan bahwa Allah bisa saja tidak berkenan untuk mengampuni atau memberikan rahmat kepada hambanya, padahal Allah memiliki sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan dalam ayat yang telah kita simak tadi Allah sendiri yang menyuruh kita untuk berdoa, serta Allah juga berjanji akan mengabulkan permohonan dalam doa kita. Dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa kasih sayang Allah melebihi kemurkaannya. Artinya, Allah lebih suka menyayangi dan mengampuni hambanya daripada memurkainya. Oleh karena itu, tidaklah pantas bagi seorang hamba untuk berdoa dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan mengabulkan doanya, atau berprasangka bahwa Allah tidak akan merahmati atau mengampuninya. Seorang hamba harus yakin bahwa Allah selalu mencintai dan menyayangi dirinya selama ia taat dalam beribadah kepadanya. Kemudian, berdoa memohon agar hukuman dunia segera ditimpakan adalah hal yang dilarang. Dalam riwayat yang berasal dari Anas bin Malik, ada kisah yang menceritakan ketika Rasulullah menjenguk seorang muslim yang tubuhnya sudah sangat kurus seperti anak ayam. Beliau bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah berdoa memohon sesuatu atau meminta kepadanya?" Ia menjawab, "Iya, aku telah mengatakan, ya Allah, apa yang telah Engkau tentukan hukumanku di akhirat, tolong segerakanlah hal itu untukku di dunia." Beliau bersabda, "Maha suci Allah. Kamu tidak akan sanggup memikulnya, atau tidak akan bisa."
Bukankah sebaiknya kamu berdoa saja, "Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka." Anas bin Malik mengatakan, setelah beliau mendoakannya kepada Allah, orang itu kemudian sembuh. Berdoa keburukan untuk orang lain juga merupakan hal yang dilarang. Umat Islam diajarkan untuk saling mendoakan dalam kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Walaupun kita dalam posisi dizalimi orang lain, kita dilarang untuk mendoakan celaka kepada orang tersebut. Rasulullah dengan tegas menunjukkan sikap mulia, bahwa beliau selalu mendoakan kebaikan, bahkan kepada mereka yang menyakiti dan menghina beliau. Sampai-sampai malaikat pun merasa sedih, karena saking tidak pernahnya Rasulullah memohon kepada Allah untuk menimpakan azab kepada penduduk Thaif yang menyakitinya. Rasulullah malah semakin memanjatkan doa untuk kaum yang banyak menyakiti beliau, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti." Nabi-nabi yang lain pun demikian, bukan mendoakan agar musuhnya celaka, karena mereka tidak memiliki sifat pendendam. Terdapat sebuah kisah tentang seorang yang tertindas dalam Al-Quran, kemudian ia berdoa memohon keselamatan. Lalu Musa pergi meninggalkan kota itu dengan rasa takut yang melanda, dan kekhawatiran yang mendalam. Kemudian ia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang zalim itu." Doa yang tercatat dalam Al-Quran ini tidak ditujukan kepada orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri dan kaumnya. Perlakuan atau balasan Allah terhadap orang-orang yang zalim merupakan kehendak Allah. Manusia bukanlah menjadi pengatur bagi Sang Pencipta, melainkan hanya dapat berserah diri kepada Allah dan berusaha sebaik mungkin. Doa Nabi Musa ini juga diikuti oleh para pengikutnya yang mengucapkan doa yang serupa. Surat Yunus ayat 85-86, mereka berkata, "Kami bertawakal kepada Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari tipu daya orang-orang kafir." Nabi dan kaumnya memiliki pandangan yang sama, yaitu memohon keselamatan bagi diri sendiri, bukan meminta hukuman bagi orang yang menzaliminya. Terlebih lagi, jika seseorang yang kita anggap buruk, ternyata di hadapan Allah tidak demikian, doa buruk yang kita panjatkan, justru bisa berbalik kepada diri kita sendiri. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang hamba muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, kecuali para malaikat berkata, 'Dan doa yang sama untukmu.' Apabila seorang muslim mendoakan kebaikan untuk saudaranya dengan sepenuh hati, maka kebaikan itu pula yang akan kembali menghampirinya. Prinsip yang sama berlaku sebaliknya, ketika seorang muslim mendoakan hal buruk kepada saudaranya. Doa-doa buruk yang didasarkan pada nafsu, kemarahan, keserakahan, keinginan untuk berkuasa, dan kemurkaan semacam itu, tidak pantas kita mintakan kepada Allah. Kemudian, berlebih-lebihan dalam berdoa juga dilarang oleh Rasulullah. Abdullah bin Mughaffal mengatakan, sesungguhnya ia mendengar putranya berdoa, "Ya Allah, aku memohon istana putih di sebelah kanan surga, ketika nanti aku memasukinya." Ia berkata, "Wahai putraku, mohonlah surga kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi, dan berlindunglah kepadanya dari api neraka, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ada suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam berdoa dan bersuci." Dalam agama Islam, umat muslim dilarang untuk berdoa memohon untuk melakukan dosa, atau bahkan untuk memutuskan hubungan kekeluargaan. Prinsip-prinsip agama ini mengajarkan pentingnya menjaga kebaikan, keadilan, dan kasih sayang dalam setiap aspek kehidupan. Rasulullah bersabda, doa seorang hamba selalu akan dikabulkan, selama ia tidak berdoa untuk suatu dosa, atau memutuskan hubungan kekeluargaan, asalkan ia tidak terburu-buru dikabulkan. Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru?" Beliau bersabda, ia mengatakan, sungguh aku sudah berdoa. Tetapi aku melihat doaku belum dikabulkan. Sehingga pada saat itu, ia merasa bosan, lalu enggan berdoa lagi. Larangan memutuskan hubungan kekeluargaan dalam doa, menggambarkan betapa pentingnya menjaga ikatan keluarga, mengatasi perbedaan, dan mencari solusi yang baik dalam memperkuat hubungan tersebut. Selanjutnya, umat Islam juga dilarang mendoakan kecelakaan terjadi pada diri sendiri, anak-anak, para budak, dan harta benda. Larangan ini didasarkan pada sabda Nabi, "Janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap dirimu sendiri, janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap anak-anakmu, janganlah berdoa yang tidak baik terhadap pelayananmu, dan janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap harta bendamu."
janganlah kalian menempatkan waktu di mana pemberian diperoleh dari sisi Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, lalu Dia mengabulkan doa kalian itu. Larangan dalam berdoa lainnya adalah mengharap datangnya kematian. Rasulullah bersabda, janganlah seseorang mengharapkan kematian dan janganlah berdoa meminta mati sebelum datang waktunya. Rasulullah melarang kita untuk membayangkan atau berdoa meminta kematian, karena perbuatan tersebut menunjukkan seolah menentang takdir yang telah Allah tetapkan. Kemudian, berdoa meminta kematian tidaklah mendatangkan maslahat, namun di dalamnya justru terdapat mafsadah atau keburukan, yaitu meminta hilangnya nikmat kehidupan dan berbagai turunannya yang bermanfaat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi, janganlah seseorang mengharapkan kematian, dan janganlah meminta mati sebelum datang waktunya. Karena orang mati itu amalnya akan terputus, sedangkan umur seorang mukmin tidaklah bertambah, melainkan akan menambah kebaikan. Beliau juga bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Jika dia orang baik, semoga saja bisa menambah amal kebaikannya. Dan jika dia orang yang buruk akhlaknya, semoga bisa menjadikannya bertaubat. Anas bin Malik berkata, jika bukan karena aku mendengar Rasulullah melarang kita untuk berdoa meminta kematian, niscaya aku akan memintanya. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan bahwa menginginkan kematian dan berdoa untuk mati sebetulnya masih diperbolehkan jika alasannya adalah takut kehilangan agama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena musibah yang menimpanya. Kalau memang harus berangan-angan, hendaknya dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku. Dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Berdoa hanya untuk dunia saja, sangat tidak dianjurkan, bahkan bisa saja dilarang, karena sudah dicela oleh Allah. Hidup di dunia adalah sebuah bentuk ibadah, di mana segala tindakan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala, apabila dilakukan sesuai dengan ajaran Allah dan diniatkan sebagai ibadah. Sangatlah penting untuk kita berdoa tidak hanya untuk kebaikan duniawi semata, karena sesungguhnya, kehidupan akhiratlah yang abadi. Allah mencela orang-orang yang hanya meminta kepadanya tentang urusan-urusan dunia dengan berfirman, maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Allah juga berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Maka, Allah memuji mereka yang dalam doanya menyertakan permohonan baik untuk kehidupan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Berdoa dengan hati yang lalai juga dilarang dalam Islam. Misalnya, ketika berdoa kita sangat khusyuk, namun setelahnya kita enggan bersedekah. Agar doa kita segera dikabulkan, maka beribadahlah dengan sungguh-sungguh, jangan hanya meminta, tapi juga beribadah yang sifatnya memberi. Nabi bersabda, berdoalah kepada Allah, dan yakinlah bahwa doamu akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Tidak hanya Nabi, kita juga sebaiknya berdoa dengan sikap yang serupa. Hal ini dikarenakan, jika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, berarti ada masalah yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.